Selamat datang di ikon wisata bersejarah di Kota Medan. Kalian tahu nggak? Ada beberapa bangunan-bangunan bersejarah dan ikonik di Medan loh. Apa-apa aja ya? Yuk simak video ini. Taman Sri Deli. Taman Sri Deli awalnya digagas Sultan Delhi bernama Amaluddin Sani Prakasha Alamsyah yang merupakan Sultan Delhi ke-10 sekitar tahun 1920-an. Taman ini dibangun arsitek berkebangsaan Italia dengan menerapkan perpaduan arsitektur Turki, India, dan Mesir. Terlihat karya arsitek berkelas dunia pada zamannya yang memperlihatkan karakter internasional kota Medan sejak zaman dulu. Taman Sri Deli juga diketahui memiliki luas sekitar 14.884. Taman Sri Deli yang dulunya bernama Derikan Park merupakan salah satu taman yang dibangun pada 1924 atas perintah Sultan Amaluddin Sani Prakasha Alamsyah, Sultan Delhi sendiri. Istana Maimun. Istana Maimun didesain oleh arsitek Kapten Theodor van RRP, seorang tentara kerajaan Belanda yang dibangun atas perintah Sultan Delhi, Sultan Maimun Ar-Rasyid. Pembangunan istana ini dimulai dari 26 Agustus 1888 dan selesai pada 18 Mei 1891. Istana Maimun memiliki luas sebesar 2.772 meter dan 30 ruangan. Istana Maimun memiliki keunikan desain interior sendiri. Di sana membandukan banyak unsur warisan budaya, di antaranya nilai Melayu Delhi dengan gaya Islam, Spanyol, India, Belanda, dan Italia. Salah satu contoh dari keterlibatan kebudayaan Belanda. Balai Kota. Gedung ini awalnya dibangun pada masa Hindia Belanda tahun 1908 oleh Halswijk dan Vermont dan direnovasi tahun 1923 oleh Edward Kuipers atau sepupu Pierre Kuipers. Arsitek bangunan koloni yang ternama lainnya di Hindia Belanda. Gedung Balai Kota merupakan kilometer 0 di Medan. Gedung ini awalnya dibangun untuk DJFS Bank atau sekarang Bank Indonesia, lalu dibeli oleh pemerintahan Kota Medan. Loncengnya disumbangkan oleh Rumah Chong Afi pada tahun 1913. Rumah Chong Afi. Rumah Chong Afi ini dibangun pada tahun 1895 dan berdiri pada tahun 1900. Yang telah berfungsi sebagai museum kediaman Chong Afi dan menjadi salah satu tempat wisata yang dikunjungi oleh wisatawan. Rumah ini dibuka untuk umum pada 18 Juni 2009. Meskipun sudah berusia ratusan tahun, bangunan ini masih terlihat kokoh. Isi ruangan di bangunan ini masih tertata rapi. Pada pintu utama rumah ini terdapat tulisan aksara kanji. Rumah Chong Afi ini sendiri memiliki 4 ruang tamu dan 3 kamar tidur, yakni ruang khusus untuk menerima Sultan Delhi. Selain itu, terdapat juga ruangan untuk tamu Belanda dan Tionghoa, serta 1 ruangan untuk tamu umum. Kantor Wali Kota. Gedung ini awalnya dibangun pada tahun 1908 oleh pemerintahan kolonial Belanda sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur administratif di kota tersebut. Gedung ini juga didesain dengan gaya arsitektur kolonial Belanda yang khas. Selama masa penjajahan Jepang di Indonesia, selama Perang Dunia Kedua dari 1942 sampai 1945, struktur pemerintahan dan administratif berubah. Pemerintahan kolonial Belanda digantikan oleh pemerintahan pendudukan Jepang. Seiring dengan perkembangan kota dan kebutuhan administratif yang semakin kompleks, gedung Balai Kota Medan mengalami renovasi dan perubahan fungsi. Ini mungkin termasuk penyesuaian ruang untuk menampung kantor-kantor pemerintahan yang berbeda, ruang rapat, serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk aktivitas pemerintahan. Kantor Pos. Kantor Pos Medan didirikan dalam masa kepemimpinan Residen Jabalot, mulai dikerjakan pada tahun 1909 dan selesai serta digunakan pada tahun 1911. Tulisan di dinding luar bangunan anno 1911 adalah penandanya. Kantor Pos Medan diarsiteki oleh salah satu seorang arsitek Belanda
Sniping juga merancang kantor ledeng Palembang. Bangunan ini memiliki luas 1.200 meter persegi dengan tinggi mencapai 20 meter. Desain bangunan arsitektur modern fungsional atau Art Deco geometrik adalah karakter utama bangunan yang didominasi dengan warna putih dan oranye ini. Bentuk kubahnya yang unik tetap dipertahankan walaupun kantor pos ini telah mengalami beberapa kali renovasi. Jendela-jendela yang besar dan tinggi terletak pada sisi-sisi bangunan terbentuk setengah lingkaran dengan tiang putih yang membuat bangunan tersebut terlihat seperti kandang burung merpati. Oh ya guys, kalian tahu gak sih kalau gedung kantor pos ada jadi pos blok loh? Proyek Pos Blok Medan, kolaborasi antara PT Pos Properti Indonesia dengan PT Rumah Kreatif Pos, telah melakukan revitalisasi aset gedung kantor pos Medan yang telah berusia 111 tahun menjadi sebuah kreatif hubungan multifungsi bagi berbagai komunitas kreatif, pengembangan talenta lokal, pemberdayaan bisnis UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah, dan UKM atau usaha kecil dan menengah pada area gedung yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012. Tersebut akan hadir banyak tenan UKM dan UMKM yang bergerak di berbagai bidang industri kreatif seperti kuliner, musik, film, fashion, hingga kriya. Rahmat Gallery. Rahmat International Wildlife Museum and Gallery adalah museum yang diilhami oleh Dr. Haji Rahmat Syah yang memiliki kecintaan pada alam dan niatnya menjaga kepunahan hewan langka. Konsep pendirian sama dengan Safari Club Internasional, yaitu konservasi dengan pemanfaatan. Museum ini diresmikan pada tanggal 14 Mei 1999 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Juwono Sudarsono. Pada awalnya, koleksi Rahmat hanyalah sebatas kerangka hewan yang berjumlah 1.000 buah. Karena semakin terkenalnya museum ini, banyak orang yang tertarik untuk memberikan koleksinya agar dapat dipajang di museum ini. Hingga saat ini, Museum Rahmat Gallery memiliki lebih dari 3.000 koleksi hewan. Stasiun Kereta Api. Stasiun Medan diresmikan pembukaannya pada 25 Juli 1886 oleh Delis Proyek Maspeth Beach. Kala itu terdapat jalur yang menghubungkan stasiun Medan dan stasiun Labuhan sepanjang 16,7 km. Jalur tersebut menghubungkan pusat kota Medan ke arah Pelabuhan Belawan. Arsitektur stasiun ini telah mengalami perombakan total dari bentuk aslinya. Hingga kini stasiun telah beberapa kali mengalami renovasi. Renovasi besar terakhir dilakukan pada tahun 2013 dengan dibangunnya gedung baru untuk kereta api bandara atau sebagai City Railway Station, serta perombakan desain gedung existing untuk layanan kereta regional. Mahavihara Maitreya. Tempat ibadah pengantin Buddha ini dibangun pada 1991 dan diresmikan pada 21 Agustus 2008. Sebagai salah satu vihara terbesar di Indonesia, tempat ibadah ini mempunyai daya tarik tersendiri. Peletakan batu pertama dilaksanakan pada 17 Januari 1999 yang dipimpin oleh Yang Arya Mahasesepuh Ong dengan didampingi oleh Mahasesepuh Gautama Harjono. Saat itu dimeriahkan tim paduan suara akbar 1.360 orang yang amat menggugah hati. Pembangunan konstruksi awal Mahavihara Maitreya berlangsung pada 5 Oktober 1999. Bangunan Mahavihara arsitekturnya bersirikan atau khas oriental klasik digabung dengan desain modern hingga menampilkan keharmonisan, kekudusan, dan cita rasa estetika. Vihara ini berdiri di lahan seluas 4,5 hektar. Masjid Raya. Masjid Al-Masun dibangun pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1909. Masjid dibangun pada masa pemerintahan Sultan Ma'mun Wan Rashid Perkasa Alam, telah berusia 113 tahun. Awalnya masjid menyatu dengan kompleks istana, namun kini kedua bangunan tampak terpisahkan walaupun berdekatan. Bentuk bangunannya sangat unik,
Masjid menggunakan perpaduan gaya arsitektur Timur Tengah, India, dan Spanyol. Gaya arsitektur Moor terdapat pada masjid ini, yaitu terlihat pada kubah masjid yang terbentuk pipi dan hiasan bulan sabit di bagian puncaknya. Arsitek berasal dari Belanda yang bernama Jan Tindeman. Pemilihan arsitek dari negeri kincir angin tidak lain karena pada saat itu belum ada arsitek primbon. Menara Air Tirtanadi. Bangunan ini didirikan pada tahun 1908 oleh pemerintahan Belanda sebagai tempat penampungan air bagi masyarakat Medan. Namun, tidak semua masyarakat Medan dapat memanfaatkan menara air tersebut. Hanya golongan menengah ke atas saja yang diperkenakan memanfaatkan menara air tersebut sebagai sumber penghasil air untuk kebutuhan sehari-hari. Menara ini juga memiliki tinggi 42 meter dan berat mencapai 330 ton. Setelah Indonesia merdeka, menara air ini jatuh ke tangan perusahaan anak negeri dan hingga sekarang setiap warga negara Indonesia berhak memakai air dalam menara ini, dari kalangan bawah hingga atas. Terima kasih telah menonton dan mendengar sejarah singkat dan visualisasi 3D animasi 11 ikon kami.